Hai, kalau kamu adalah wanita pejuang tangguh, kamu harus nonton video ini sampai selesai. Oke, pada malam hari ini kita diskusinya sebenarnya saya terinspirasi oleh banyak sekali teman-teman saya yang menjadikan mereka itu adalah sebagai seorang pejuang tangguh di keluarga mereka. Apa sih di sini yang dimaksud dengan pejuang keluarga? Di sini banyak sekali ya. Kalau dibilang para bapak-bapak itu kan adalah kepala keluarga, ya kan? Para bapak-bapak adalah kepala keluarga. Tapi banyak sekali para wanita-wanita atau ibu-ibu atau istri-istri yang juga sebagai pejuang keluarga, ya. Sebagai pejuang keluarga, kenapa? Karena mereka membantu para suami-suami mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sangat mulia sekali ya. Nah, kalian adalah wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang sangat brilian ya, karena kalian bisa membantu perekonomian keluarga sambil juga mengurus anak, mengurus rumah tangga. Kalian benar-benar multitasking ya, karena tidak mudah ya bagi sebagian orang mengurus rumah tangga. Itu udah pekerjaan yang sangat tidak ada habisnya, benar-benar sangat menyita waktu dan tenaga. Ada yang memilih untuk bekerja, membantu dengan bekerja kantoran di luar rumah, tapi ada juga para ibu-ibu yang membantu dengan bekerja di dalam rumah. Ya, itu semua pilihan yang bebas teman-teman pilih, teman-teman lakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari teman-teman semuanya. Boleh dong tepuk pundak kanannya, good job ya. Oke, jadi saya benar-benar sangat mengapresiasi karena teman-teman tahu sendiri, bagi para wanita-wanita, para ibu-ibu yang mempunyai 1 anak, 2 anak, 3 anak, itu sangat tidak mudah ya, sangat tidak mudah, sangat menguras pikiran dan tenaga untuk juga memikirkan bagaimana bisa menghasilkan uang ya. Memang tugasnya wanita adalah di dalam rumah mengurusi keluarga, tapi di zaman sekarang ini, di zaman semuanya serba naik, di zaman semuanya serba tidak murah ya, memang dibutuhkan adalah yang namanya double income ya, yang namanya double income. Tapi ini pintarnya bagaimana caranya para istri-istri, para wanita-wanita ini membagi waktunya supaya tetap untuk menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu, tapi juga sebagai pejuang keluarga. Kalian hebat sekali ya. Nah, karena saya menguasai bidang yang saya lakukan, yaitu saya bekerja di dalam rumah, saya lebih membahas itu sekarang ya. Jadi saya lebih membahas bagaimana bekerja di dalam rumah, bekerja yang tanpa meninggalkan anak, bekerja yang tetap berada di samping anak ya. Jadi di zaman era modern sekarang ini sangat dimudahkan sekali buat para ibu-ibu, para wanita-wanita, para istri-istri untuk membantu perekonomian keluarganya dengan tetap berada dekat dengan keluarganya ya. Jadi era modern sekarang ini, era digital sekarang ini itu sangat terbantukan ya. Banyak para pedagang-pedagang online shop, banyak para para penjual-penjual yang memanfaatkan media sosial untuk membantu mereka menambah penghasilan mereka. Apapun jualannya, baik produk ataupun jasa,
itu semuanya sama-sama baik ya, sama-sama keren, sama-sama hebat ya. Yang penting kalian tetap bisa melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri dengan tetap baik ya, seperti itu. Nah, alasan para ibu-ibu, para emak-emak, para wanita-wanita, para istri-istri ini membantu perekonomian keluarganya itu biasanya berbeda-beda ya. Ada yang memang mereka sangat terpaksa untuk bekerja, menambah tambahan penghasilan karena misalnya suaminya kena PHK, misalnya seperti itu, atau karena keluarganya terlilit banyak amanah atau hutang sehingga mereka harus menambah tambahan, atau misalnya terpaksa karena kebutuhan yang mereka butuhkan itu melebihi dari biasanya. Misalnya saat anak mereka harus mendaftar ulang sekolah, saat anak mereka sudah lulus dan harus sekolah ke tingkat yang lebih tinggi, atau saat misalnya harus merenovasi rumah karena tempat yang ditempati sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditinggali dan lain sebagainya. Dan ada juga yang mereka mempunyai keinginan dan angan-angan yang mungkin standar hidup mereka jauh lebih tinggi sehingga mereka harus menambah tambahan penghasilan. Atau bisa jadi mereka, para ibu-ibu ini itu melihat bahwa mereka harus mempunyai pegangan nih, jaga-jaga, orang-orang bilang ya, jaga-jaga, karena kita nggak tahu siapa yang meninggal duluan dalam keluarganya. Kalau misalnya yang meninggal duluan istrinya, ya anak-anaknya masih tercover oleh bapaknya. Tapi kalau misalnya yang meninggal suaminya duluan, di saat itu istrinya tidak mempunyai penghasilan apa-apa, lantas siapa yang mengcover biaya kehidupan mereka? Nah, ini banyak sekali para istri-istri yang melihat secara lebih jauh gitu ya. Bukannya kita pengen yang enggak, tapi kita kita berjaga-jaga gitu loh. Kita pengen save hidupnya untuk supaya saat misalnya itu pun terjadi, kita sudah mempunyai pegangan, yaitu sudah memulai menambah tambahan penghasilan sebelum itu terjadi. Jadi di sini tidak semua orang karena memang terpaksa, tapi ada juga yang memulai untuk menambah tambahan penghasilan karena memang mereka mau jaga-jaga. Banyak sekali teman-teman di sini yang sudah mulai terbuka pikirannya, save keluarga mereka dengan memulai berbisnis di saat mereka masih nyaman. Ya enggak? Kalau misalnya teman-teman berbisnis saat keadaan sudah tidak nyaman, itu sangat tidak enak teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman berbisnis saat teman-teman masih merasa nyaman, masih ada dukungan dari keluarga, itu sangat lebih mudah daripada teman-teman berjuang gitu ya saat keadaan tidak memungkinkan. Saat teman-teman harus itu berjuang, itu justru tidak enak. Tapi di saat teman-teman lebih nyaman, itu jauh lebih enak teman-teman memulai sebuah bisnisnya. Nah, karena di sini saya melihat banyak sekali teman-teman saya yang berjuang untuk keluarga mereka. Ada banyak sekali dari teman-teman saya itu yang mereka berjuang karena terpaksa, karena benar-benar mereka harus berjuang demi sesuap nasi mereka, demi mereka besok harus makan apa. Para istri-istri, para wanita-wanita, para ibu-ibu ini benar-benar berjuang untuk mereka hidup. Saya banyak sekali menemukan dari teman-teman saya, dari tim-tim saya, yang mereka berjuang karena mereka
bukan lagi pada zona nyaman, tapi mereka berjuang karena mereka memang membutuhkan, benar-benar membutuhkan uang untuk mereka hidup. Ada yang suaminya tiba-tiba bangkrut dan mereka harus berjuang demi sesuap nasi untuk makan besok hari. Benar-benar berjuang para ibu-ibunya. Ada juga para ibu-ibu yang berjuang karena anaknya pengen sekolah, pengen membayar uang sekolah mereka, sehingga harus si ibu-ibu ini harus berjuang untuk menambah tambahan penghasilan. Ada juga para ibu-ibu ini berjuang untuk membuat keluarga mereka menjadi bersatu, membuat keluarga mereka tidak tercerai-berai, membuat keluarga mereka bersatu, kumpul, dan benar-benar menjadi keluarga yang utuh. Banyak sekali cerita-cerita dari tim-tim saya, dari teman-teman saya, yang membuat saya melihat miris sekali. Karena ternyata di luar sana banyak sekali para wanita-wanita, para ibu-ibu yang sedang mencari solusi untuk hidup mereka. Bahwa masih banyak di luar sana adalah orang-orang yang seperti teman-teman saya alami, yaitu mereka yang sedang mencari sesuap nasi, benar-benar sesuap nasi untuk makan mereka besok harinya. Mereka harus berjuang bukan untuk gaya-gayaan, tapi mereka berjuang untuk nasi, sesuap nasi untuk anak mereka. Mereka berjuang untuk bagaimana anaknya bisa sekolah. Mereka berjuang untuk suaminya supaya tidak dipenjara karena terlilit banyak hutang. Atau misalnya mereka berjuang karena keluarganya terlilit banyak masalah. Banyak sekali dari cerita-cerita tim saya yang membuat saya merasa saya tidak bisa hanya berdiam diri saja untuk tidak melakukan apa-apa. Bahwa mereka membutuhkan bantuan kita, bahwa mereka membutuhkan bantuan, peluang sebuah bisnis, peluang sebuah usaha untuk menambah tambahan penghasilan. Karena di luar sana tidak mudah untuk para ibu-ibu, para wanita-wanita menambah tambahan penghasilan mereka sambil mereka menjaga anak-anak mereka. So, dari banyak cerita-cerita dari teman-teman saya yang mereka mengalami hal-hal yang mungkin tidak mengenakan, dari situ saya berkaca dan berpikir, saya bersyukur telah menemukan bisnis yang membuat saya bisa melakukan menjadi pejuang keluarga dengan tanpa meninggalkan anak saya di rumah, dengan tetap menjadi ibu rumah tangga. Saya sangat bersyukur saya telah menemukan solusinya itu. Dan di luar sana itu banyak sekali yang membutuhkan solusi untuk mencari tambahan penghasilan. Banyak sekali, banyak sekali, apalagi dengan kebutuhan yang semakin meningkat seperti sekarang ini. Jadi teman-teman di sini semuanya, buat teman-teman yang sedang berjuang, buat teman-teman yang sedang memperjuangkan keluarganya, saya yakin teman-teman bisa untuk memperjuangkan keluarganya. Saya yakin teman-teman punya solusinya, punya caranya bagaimana kalian bisa untuk memperjuangkan keluarga kalian untuk tetap terpenuhi semua kebutuhannya, semua keinginan dari anak-anak, ya, dengan berjuang dan memperjuangkan mimpi-mimpi kalian
agar tetap mendapatkan apa yang kalian butuhkan. Rata-rata dari tim saya mendapatkan solusi untuk hidup mereka, yaitu dengan berbisnis home spa. Dengan home spa, mereka bisa menjalankan bisnis sambil di rumah, sambil membawa anak, sambil untuk bekerja di mana saja, bahkan di rumah. Ya, dengan mereka menjalankan bisnis home spa, mereka bisa untuk menjalankannya sesuka mereka, mau kapanpun, dimanapun, dikerjakan oleh siapapun. Meskipun mereka tidak mempunyai pengalaman apapun, mereka bisa belajar untuk memulai bisnis yang namanya mobile home spa. Nah, bagaimana caranya mobile home spa ini bekerja pada mereka? Silahkan yang mau konsultasi, untuk konsultasi langsung dengan saya, bagaimana untuk menjadikan bisnis home spa menjadi solusi untuk para wanita-wanita di luar sana mendapatkan semua impiannya. Terima kasih sudah menonton live ngobrol bareng Septi pada malam hari ini. Saya doakan kalian semua mendapatkan impian-impian yang kalian inginkan, mendapatkan semua kebutuhan-kebutuhan yang kalian inginkan. Terima kasih, sampai jumpa di live ngobrol bareng Septi berikutnya. Dadah.